di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ada di rumah sakit terpadu Dompet Duafa ya, untuk kontrol infeksi paru-paru saya setiap bulan. Dan hari ini kita mau membahas detik-detik robohnya Istana Jokowi. Menurut para antropolog ya, ucapan seorang tokoh itu lebih layak diperhatikan daripada kebiasaan jutaan orang awam. Kita lihat podcastnya Amin Rais ya. Dia bilang tujuan politik dari Jokowi itu berbahaya, ya, dangerous dan poisonous, beracun, yaitu ingin menjadikan Indonesia satelit dari RRC. Yang itu yang pertama kata Amin Rais ya. Dan kedua, Indonesia akan dijual murah ya. Dan ini berbahaya. Di samping itu sebelumnya Amin Rais mengatakan Jokowi ikut campur dalam penentuan capres mendatang. Dan mungkin itu tidak melanggar hukum kata Amin Rais, tetapi jelas itu melanggar etika. Tetapi Amin Rais tidak melanjutkan ucapannya. Kenapa dia kok cawe-cawe ikut campur dalam penentuan capres? Dijawab oleh Rocky Gerung bahwa Jokowi memang sedang di fase akhir kekuasaannya, dia sedang cemas ya. Cemas ya, menghadapi ketidakpastiannya setelah dia lengser nanti. Dan menurut Refli Harun ada 4 alasan kenapa dia itu ikut ya, larut dalam kecemasan itu. Sebagaimana sudah diperkirakan oleh Faisal Basri bahwa dia insecure. Setidaknya ada 4 alasan kenapa dia cemas ya. Dan memastikan orang yang akan menjadi presiden akan melindungi dia, melindungi Pak Jokowi yang setelah presiden baru dilantik dia akan hilang kekuasaannya dan tidak punya pengaruh apa-apa kecuali hanya sebagai orang biasa. Dan perlindungan politik yang meneduhkan secara psikologis itu diperlukan Pak Jokowi, karena menurut Refli Harun dia diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50. Diduga Pak Jokowi terlibat dan dia akan diusut oleh hukum setelah dia lengser. Yang kedua, Pak Jokowi juga diduga terlibat dalam KKN, kolusi. KKN itu kolusi, korupsi, nepotisme, terutama menyangkut di
dinasti politik dan anak-anaknya, ya. Yang satu menjadi wali kota di Medan, yang satu menjadi wali kota di Solo, dan sebagaimana diingatkan oleh Rizal Ramli, bagaimana mungkin seorang Kaisang, seorang anak muda bisa punya saham dalam puluhan perusahaan di saat bapaknya menjadi presiden. Jadi ada unsur nepotisme di situ. Dan kemudian soal dinasti politik, Jokowi cemas karena dinasti politik yang dibangunnya mungkin akan berantakan, dan dia tidak ingin dinasti itu berantakan setelah dia tidak menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu dia ikut cawe-cawe menentukan siapa kira-kira presiden yang akan melindungi kepentingan dinasti politiknya. Dan itulah ya sekedar catatan ya, kenapa dia cemas. Jokowi kira-kira 5 bulan lagi kekuasaannya berakhir, dan tragedi Jokowi sudah bisa diperkirakan oleh para ahli. Hidup bukan hanya penuh dengan tawa, kegembiraan, tetapi hidup kadang juga berakhir dengan tragedi. Pertanyaan kita semua, apakah Pak Jokowi akan lengser dan menikmati dengan indah di kampung halamannya setelah menjadi rakyat biasa, ataukah dia akan dikuyo-kuyo karena kesalahan-kesalahan politik yang dia perbuat selama 10 tahun terakhir. Kita tidak tahu kalau memang dia dikuyo-kuyo oleh masyarakatnya sendiri, sebagaimana dulu masyarakat menghajar Bung Karno yang pernah jadi presidennya, dan juga mengkuyo-kuyo Soeharto. Maka kalau memang nanti Pak Jokowi dikuyo-kuyo karena dugaan nepotisme, KKN, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kilometer 50, dan hal-hal yang lain, maka itulah sebuah tragedi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijur, tertuah di semesta Faspir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.